Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang hari ini kita berjumpa lagi di hari Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca bahkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ada syukur dan terima kasih yang mau kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Karena atas kemurahan Tuhan, di hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati untuk mengawali setiap tugas, aktivitas, bahkan pelayanan kami. Dan mendasari itu semua ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman, membacanya, bahkan merenungkannya. Karena itu Roh Kudus Tuhan terus kami mohon, supaya kami dimampukan untuk memahami maksud firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman di pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal 16, dibaca ayatnya yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah mendengarkan firman. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita patut menaikkan pujian dan syukur atas kasih dan setiap anugerah yang Tuhan Allah berikan di dalam hari-hari hidup kita. Kita dapat bekerja, berkarya, kita berusaha dan menjalani setiap aktivitas. Mendengar firman menjadi tema perenungan di pagi hari ini. Bertolak dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-29. Abraham berkata kepada orang kaya ketika ia memohon untuk mengutus Lazarus kepada saudara-saudaranya. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa firman Tuhan yang disampaikan Musa dan para nabi-nabi adalah perkataan yang menghidupkan dan akan membawa orang mengenal, melakukan kehendaknya, dan mendatangkan keselamatan. Firman itu bisa dibaca oleh siapa saja. Tidak dibatasi hanya pada orang-orang tertentu. Firman yang mengubahkan kehidupan manusia untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya, keluarganya, bagi sesama, dan terutama bagi Tuhan Allah. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mendengar firman berarti ada sikap yang mau mencari, belajar, dan mengerti apa yang dibaca dari firman itu. Bukan hanya mau mendengar saja, melainkan melakukan kehendak Tuhan Allah di dalam kehidupan setiap hari. Ayat ini menekankan bahwa dengan adanya kesaksian dari Musa dan nabi-nabi, maka diharapkan saudara-saudara dari orang kaya ini mau mendengar dan tidak mengabaikan kesaksian itu. Sebab seperti dirinya, orang kaya ini mungkin tidak mau mendengar kesaksian atau ajaran firman Tuhan selama hidup, agar saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak sombong dan memakai setiap berkat itu untuk juga boleh berbagi dengan orang lain. Akibat dari ia yang tidak mendengar dan melakukan pengajaran firman Tuhan itu, maka ia kemudian berada di alam maut, tempat yang penuh siksaan dengan nyala api yang tiada hentinya. Kiranya juga saudara-saudara dari orang kaya ini mau mendengar, sehingga mereka tidak akan berada di alam maut. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman kebenaran yang mengubahkan kehidupan harusnya menjadi pedoman hidup orang yang percaya. Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai anaknya yang kekasih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Sehingga bagi kita sekalian pun dituntut untuk setia dan rajin membaca firman, beribadah bersama, sehingga semakin hari semakin kita mengenal Tuhan Allah dan hidup di dalam firman-Nya, serta melakukan apa yang Ia kehendaki. Maka kita percaya tempat yang layak, sorga yang kekal akan menjadi bagian kita semua. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di pagi hari ini. Kami terus diperlengkapi untuk mempunyai hati yang mau mendengar dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kami dituntut untuk selalu mencari Tuhan lewat kebenaran firman di dalam Alkitab. Karena itu, ketika kami diberi waktu dan kesempatan di pagi hari ini, kami boleh lagi memperlengkapi diri lewat bacaan firman Tuhan, merenungkan bagaimana sebagai orang-orang pengikut Kristus untuk setia mendengarkan bahkan melakukan firman itu dalam hidup kami setiap hari. Jangan biarkan setiap firman yang kami baca menjadi sia-sia karena kami tidak dimampukan untuk melakukan firman itu. Tapi sebaliknya ya Tuhan, terus tolong kami, mampukan kami dalam setiap perkataan, perbuatan, pikiran kami, biarlah semuanya itu berdasarkan pada firman Tuhan. Sehingga khotbah itu menjadi hidup lewat apa yang kami lakukan bagi keluarga kami, bagi sesama kami. Karena itu Tuhan terus tolong kami, pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga kemanapun kami pergi dan berada. Biarlah kami senantiasa dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, dalam tugas kerja, bahkan pelayanan kami. Karena itu diberkatilah kami semua ya Tuhan yang sementara menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Kami yang boleh bersaat teduh bersama pribadi maupun dengan keluarga. Tuhan berkati ketika kami akan memulaikan segenap aktivitas di sepanjang hari ini. Hari terakhir di bulan Januari tahun 2025. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami, sertai kami dalam setiap fungsi dan peran yang hendak kami jalankan. Aktivitas, usaha, pekerjaan, pelayanan kami, semua kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Lebih khusus untuk jemaat-Mu kami berdoa, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, perangkat pelayanan yang ada. Tuhan berkati kami semua. Biarlah kemanapun kami pergi dan berada di sepanjang hari ini, kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sehingga apapun yang akan kami lakukan, itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati bagi jemaat-Mu yang hari ini bersyukur, karena berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga di tanggal 31 Januari. Tuhan berkati setiap sukacita yang boleh mereka rasakan dan semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi pun kami berdoa bergumul bersama dengan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan terus jamah urapi, beri kesembuhan pemulihan yang berasal daripada-Mu, supaya di tengah gumul tantangan sakit penyakit sekalipun, iman mereka semakin terpaut kepada Tuhan. Berdoa bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang dalam gumul tantangan masalah pergumulan hidup. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah dalam menjalani hari-hari ini meski ada banyak tantangan pergumulan, tapi mereka dimampukan untuk melakukan setiap hal dengan bersukacita, dengan berpaut iman hanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan itu mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kami siap menyambut berkat-Mu di sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan tolong mampukan kami, kehidupan pribadi dan keluarga. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, pribadi bersama dengan keluarga, setiap hal yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini, senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Ini kami yang berdoa, bermohon dan selalu bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan.
Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.